Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Ya, bertemu lagi dengan saya Mardani Bunik dalam uh, menyampaikan tugas mata kuliah Supply Chain Management pada Universitas Pancasila, di mana pada saat ini saya akan menginformasikan bagaimana cara menginstalasi aplikasi Odoo. Nah, dalam mengakses atau menginstalasi aplikasi Odoo, kita dapat melakukan dalam dua tahap. Yang pertama adalah tahap server, tahap di mana mengakses melalui server Odoo atau kita dapat sebut dalam istilah lain adalah SOO. Dan yang tahap akses yang kedua adalah server Odoo lokal, dapat kita katakan sebagai SOL. Nah, di mana pada dua tahapan akses dalam menginstal aplikasi Odoo dapat kita ketahui sebagai berikut adalah perbedaan apa keuntungan dari SOO dan SOL. Perbedaan yang pertama adalah server Odoo, di mana server Odoo ini baru dapat kita install apabila kita mengklik laman pada odoo.com. Baru kita dapat menginstal aplikasi SOO pada aplikasi Odoo. Nah, sedangkan untuk tahapan pada instalasi server Odoo lokal itu dapat dilakukan pada mesin lokal, kemudian pada SOO dalam proses aksesnya membutuhkan internet. Nah, sedangkan pada SOL bisa diakses secara offline. Nah, kemudian SOO hanya dapat kita eksplorasi secara personal. Sedangkan untuk server Odoo lokal, kita dapat mengeksplorasi lebih luas. Nah, kemudian untuk modul, SOO lebih terbatas dalam kita mengakses modul pada aplikasi Odoo. Sedangkan untuk SOL, banyak modul yang tersedia, baik secara online, baik informasi secara online, dan informasi melalui laman website odoo.com. Nah, sekarang kita akan memulai mengakses atau menginstalasi yang tahap pertama menggunakan server Odoo. Berikut adalah tahapan proses bagaimana cara mendownload atau menginstal server Odoo. Nah, dalam menginstal aplikasi Odoo melalui SOO, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengklik laman pada website odoo.com. Setelah kita mengakses laman tersebut, maka akan muncul tampilan pada gambar tersebut di mana kita dapat memilih aplikasi, akses secara instan aplikasi secara gratis dari fasilitas yang disediakan oleh Odoo. Nah, kita dapat memilih aplikasi apa yang akan kita install. Salah satunya di sini ada website, live chat, e-commerce, dan e-learning. Nah, tahap berikutnya adalah setelah kita sudah menentukan, misalkan kita ingin mendownload website dari Odoo,
Kita klik, maka akan muncul pada tahap 2 di mana di dalam aplikasi Odoo terdapat berbagai macam aplikasi yang kita butuhkan untuk digunakan pada jenis perusahaan atau jenis institusi yang ingin menggunakan fasilitas dari aplikasi Odoo. Nah, kebetulan yang saya contohkan pada saat ini adalah bagaimana kita mengakses aplikasi accounting di dalam aplikasi Odoo melalui SOO setelah kita memilih. Nah, kebetulan di sini saya memilih accounting. Setelah kita pilih accounting, maka akan muncul ada tombol lanjutkan. Maka kita akan klik tombol lanjutkan. Maka akan muncul pada tahap 3 di mana kita akan mengisi biodata diri atau biodata perusahaan atau biodata institusi yang akan mendaftarkan perusahaannya atau institusinya untuk menggunakan fasilitas aplikasi Odoo. Nah, setelah kita mengisi ini, maka kita akan melanjutkan ke tahap 4 di mana akan muncul gambar pada aplikasi Odoo secara personal. Karena tadi kita mengaksesnya adalah accounting, maka kita akan mengklik pada aplikasi yang sudah tadi kita install, yaitu adalah accounting. Nah, setelah tahap ini, kita akan melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu adalah tahap 5, di mana setelah kita mengkonfirmasi database melalui email yang sudah kita isi pada tahap pada tahap 3, maka akan muncul gambar konfirmasi database. Setelah kita sudah yakin dengan atau sudah mengkonfirmasi database, maka kita akan mengklik tombol warna hijau, yaitu klik to aktivasi database diri kita sendiri atau database perusahaan yang sudah kita daftarkan tadi pada aplikasi Odoo. Maka berikutnya akan muncul aktivasi database diri atau database perusahaan yang kita daftarkan pada aplikasi Odoo. Setelah kita mengisi pada aplikasi tersebut pada gambar berikut, maka kita akan melanjutkan dengan mengklik aktivasi your data, maka selanjutnya akan muncul pada gambar di bawah ini. Setelah kita melakukan aktivasi database, maka kita akan melihat pada gambar tahap 7 tersebut, maka kita bisa lewati atau bisa kita kirim undangan ke rekan kerja yang lain. Setelah kita, karena kebetulan di sini saya lewati, maka akan muncul pada tahap berikutnya, yaitu adalah tahap 8 di mana kita sudah menyelesaikan instalasi, sudah 80% kita menyelesaikan instalasi melalui tahapan server Odoo. Setelah itu kita akan mengklik atau mengunjungi SOO
yang sudah kita install untuk ke tahap berikutnya, yaitu adalah tahap ke-9, di mana akan muncul aplikasi pada gambar tersebut, di mana di sini difasilitasi aplikasi diskusi, dashboard, accounting, dokumentasi, dan aplikasi lainnya. Nah, dari ini kebetulan karena tadi kita sudah memilih yang accounting, maka kita dapat melihat yang accounting, tapi jika kita mau mengakses yang dokumen, maka kita akan melakukan instalasi kembali untuk pada aplikasi yang kita inginkan. Nah, kebetulan di sini saya mendownload hanya pada aplikasi accounting. Nah, jadi bagi teman-teman, kalau jika ingin melakukan instalasi pada aplikasi yang ada pada Odoo, dapat kita klik pada tombol aplikasi untuk bisa mengetahui aplikasi apa aja sih, fasilitas apa aja sih yang ditawarkan oleh aplikasi Odoo. Nah, selanjutnya adalah setelah kita mengklik aplikasi lain, seperti contohnya misalkan sales, atau contohnya misalkan kita klik aplikasi, maka akan muncul beberapa aplikasi yang ditawarkan oleh aplikasi Odoo. Ada sales, website, point of sale. Maka misalkan kita ingin menginstalasi sales, nah, maka kita bisa mengklik aplikasi sales, maka akan muncul tampilan di bawah ini, yaitu adalah ada bacaan konfirmasi, sehingga kita bisa klik tombol tersebut untuk mengetahui apakah aplikasi yang kita download sudah sesuai. Maka tahapan berikutnya adalah tadi kita sudah menginstal untuk aplikasi sales, maka yang tadi kita klik di aplikasi akan muncul pada dashboard SOO. Tadi kita sudah mendownload yang accounting, lalu kita ingin mendownload aplikasi lain, menu lain di dalam aplikasi Odoo. Nah, kebetulan tadi kita pilih sales, maka akan muncul pada dashboard Odoo. Setelah ini adalah beberapa cara atau beberapa contoh menu pada aplikasi Odoo yang akan kita instalasi. Nah, kebetulan tadi kita mencontohkan dua, yang pertama adalah accounting dan sales. Karena ini hanya sebagai contoh, maka saya hanya mendownload accounting dan sales. Maka tahapan berikutnya adalah tahapan di mana kita dapat melakukan, setelah kita mendownload aplikasi yang tadi salah satunya contoh adalah sales, setelah kita mengklik atau mendownload menu pada sales, maka kita dapat mengisi data perusahaan yang akan kita daftarkan. Maka akan muncul pada gambar sebagai berikut. Kita sudah memenuhi sampai tahap data perusahaan. Maka kita klik Let's Start untuk kita melengkapi data perusahaan yang akan kita daftarkan di dalam menu sales pada aplikasi Odoo. Maka ini adalah tahapan SOO pada aplikasi Odoo. Nah, yang kedua, bagaimana tadi kita sudah melakukan tahapan pada instalasi server Odoo.
Nah, sekarang saya akan memberikan informasi tahapan bagaimana cara menginstal server Odoo lokal. Yang pertama adalah kita mengklik laman atau mengakses laman Nikli dengan mengklik laman nikli.odoo.com dan melakukan install aplikasi Odoo pada versi yang paling update. Nah, pada gambar ini setelah kita mengklik pada laman nikli.odoo.com, maka kita dapat mengakses pada aplikasi Odoo paling update. Di sini adalah Odoo tipe 17. Nah, setelah kita muncul pada gambar ini, kita dapat mengklik pada aplikasi Odoo 17 yang paling update. Setelah kita klik, selanjutnya akan muncul pada gambar berikut, di mana gambar berikut adalah indeks atau model download yang akan diaplikasikan. Nah, kebetulan pada aplikasi ini kita menggunakan Windows. Jadi pada penggunaan Windows ini kita akan klik pada gambar Windows. Setelah itu akan muncul pada tahapan berikutnya, akan muncul versi ya. Setelah versi ini muncul, karena kebetulan saya menggunakan aplikasi Windows, maka saya klik Windows, maka akan muncul pada tahap berikutnya adalah tampilan pada aplikasi Odoo 17 yang tadi kita pilih. Karena kebetulan kita pilih menggunakan Windows, setelah muncul, maka kita klik instalasi pada aplikasi Odoo updating Odoo 17 pada tanggal 22 Maret 2024 ini. Setelah kita klik, maka akan muncul tampilan versi Odoo yang akan di-download. Ini adalah tampilan versi Odoo yang akan di-download. Setelah itu, setelah kita mendownload versi yang paling update, maka kita bisa lanjutkan dengan menunggu selesainya downloadan, sehingga akan muncul nanti muncul tombol next. Setelah muncul pada tombol next, dapat kita lanjutkan dengan berikutnya, yaitu akan muncul juga tombol agree. Setelah kita klik agree, maka aplikasi akan terinstall. Nah, setelah terinstall, maka akan muncul konfigurasi. Nah, konfigurasi ini juga kita tunggu sampai ada bacaan proses next. Maka kita akan lanjutkan dengan mengklik tombol next. Setelah itu, selanjutnya akan mengekstrak hasil install kita yang tadi kita melalui proses-proses tadi. Maka setelah kita klik next, maka akan muncul pada gambar berikut. Maka kita menunggu sampai proses pada gambar berikut selesai. Nah, setelah selesai, maka proses-proses ini dapat kita tunggu sampai selesai, sampai dia muncul klik tombol next. Setelah klik tombol next, maka akan muncul
localhost, di mana localhost ini adalah data yang tadi sudah kita daftarkan, daftar perusahaan yang tadi sudah kita daftarkan, maka kita membuat master password atau identifikasi untuk bisa kita mengakses pada aplikasi Odoo. Setelah ini, setelah kita klik install, next, dan finish, setelah itu maka akan muncul create database. Ya, klik database ini, kita masukkan email yang sudah kita daftarkan tadi dengan password yang sudah kita isi pada laman pada aplikasi Odoo. Kemudian kita akan masuk ke tampilan Odoo setelah kita menyelesaikan instalasi server Odoo lokal. Jadi dari dua tahapan ini, teman-teman sudah bisa memahami apa yang membedakan antara server Odoo dengan server Odoo lokal. Setelah sudah muncul ini, maka kita sudah mengatakan bahwa aplikasi yang kita lakukan sudah final. Maka selanjutnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.